Sadil Ramdhani mulai menunjukkan perkembangan positif setelah sempat mengalami cedera saat memperkuat Persib Bandung di laga pramusim Piala Presiden 2025. Meski belum sepenuhnya pulih, Sadil menyatakan bahwa kondisinya terus membaik dan dirinya kini fokus mengejar ketertinggalan fisik selama pemusatan latihan di Thailand. Pemainnya musim lalu memperkuat Sabah FC itu sebelumnya sempat mencatat debut tidak resminya bersama Persib Bandung kala menghadapi Par FC, namun harus mengakhiri pertandingan lebih cepat karena mengalami cedera pada babak kedua. Sekarang kondisi sudah 80%. Saya masih rutin konsultasi dengan fisioterapi dan mulai latihan di gym. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan sudah siap sepenuhnya. Saya juga berharap bisa ikut latihan tambahan bersama pelatih, kata Sadil Ramdhani. Meski masih dalam tahap pemulihan, pemain asal Sulawesi Tenggara itu tidak ingin tertinggal dalam proses adaptasi. Ia menekankan pentingnya membangun chemistry di dalam tim dan berkomitmen mengikuti arahan pelatih dengan baik. Secara pribadi, Sadil memasang target untuk kembali bugar secara penuh dan menyesuaikan intensitas latihan bersama tim. Di momen ulang tahun Viking Persib Club yang jatuh pada Kamis kemarin, Sadil pun menyampaikan pesan khusus bagi organisasi bobotoh terbesar ini. Seperti yang disampaikan pelatih, kami harus punya presisi dalam bermain. Yang terpenting bagaimana caranya semua pemain bisa menyatu dalam satu tujuan. Chemistry harus terbentuk dan instruksi pelatih bisa dijalani dengan baik. Sebelumnya saya sudah jalani latihan fisik, tetapi sempat terkendala cedera dan harus istirahat selama 10 hari. Sekarang fokus saya mengejar fisik lagi lewat fisioterapi dan juga latihan di gym. Intinya, supaya kebugaran tetap meningkat dan juga stabil, kata Sadil Ramdhani. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menjelaskan alasan memilih Thailand sebagai lokasi pemusatan latihan jelang musim 2025. Menurutnya Thailand adalah pilihan ideal untuk mempersiapkan tim menghadapi 2 laga penting di awal musim, yang di pekan pertama Liga 1 dan juga babak kualifikasi ACL 2. Soal alasan spesifik memilih Thailand, pelatih asal Kroasia itu menyebut faktor cuaca dan juga kualitas lawan sebagai pertimbangan utama. Terkait kondisi skuad, Hodak memastikan sebagian besar pemain dalam kondisi baik. Meski ada beberapa keluhan ringan, ia optimistis semua akan pulih pada tepat waktu. TC di Thailand ini bagus untuk persiapan, baik di Liga maupun Asia, karena kami langsung menghadapi 2 pertandingan penting, tanggal 9 dan tanggal 13 Agustus. Pertama di Liga 1, lalu kualifikasi ACL 2. Thailand itu dekat, tidak ada masalah jarak. Kalau ke Eropa, adaptasi cuaca bisa menyulitkan. Cuaca di Thailand mirip dengan di Indonesia, jadi lebih nyaman. Selain itu kami juga bisa mendapatkan lawan uji tanding yang kuat di sini. Sadil sudah semakin membaik. Memang Markok dan Hamra juga ada sedikit masalah, tetapi saya rasa saat di Thailand nanti mereka akan kembali oke, kata Bojan Hodak. Pada Kamis 17 Juli kemarin, skuad Persib Bandung resmi bertolak ke Thailand untuk menjalani pemusatan latihan menjelang bergulirnya kompetisi Super League musim 2025. Agenda ini dijadwalkan berlangsung hingga tanggal 27 Juli dengan membawa serta 24 pemain. Namun dalam daftar tersebut 4 pemain dipastikan absen. Roby Darwis dan Kakang Rudianto masih memperkuat tim nasional Indonesia U23. Sementara Ahmad Jufrianto dan Dimas Raja harus menepi karena mengalami cedera. Dimas telah mengalami cedera sejak musim 2024. Mantan pemain Persikabo itu pun harus mengakhiri kompetisi lebih awal karena cedera panjang yang ia rasakan. Setelah kompetisi selesai, Dimas Raja mulai bergabung latihan dengan Persib Bandung secara normal. Dimas kemudian diturunkan di 2 pertandingan Piala Presiden 2025, tetapi cederanya ternyata kembali kambuh. Jupe tengah menjalani pemulihan cedera tulang rusuk. Pelatih kepala Bojan Hodak menjelaskan bahwa pemusatan latihan ini akan dimanfaatkan secara maksimal untuk mengasah kesiapan taktik dan juga memperkuat kekompakan tim, termasuk dengan menggelar 3 pertandingan uji coba. Ia menambahkan bahwa dari segi fisik, kondisi pemain Persib Bandung saat ini lebih baik jika dibandingkan sebelum tampil di Piala Presiden. Namun dengan skuad yang banyak berubah, adaptasi tidak hanya soal taktik, tetapi juga komunikasi antar pemain. Menariknya, pemain anyar Persib Bandung Fran Putros akan langsung menyusul ke Thailand dan bergabung bersama tim di sana. Pemain berdarah Denmark Irak ini diharapkan bisa cepat beradaptasi dengan gaya permainan Maung Bandung. Persiapannya pada dasarnya, kami ke sana untuk memainkan 3 laga uji coba. Kami butuh waktu untuk menemukan starting 11 terbaik. Dan semakin banyak tampil di laga uji coba, kami akan jauh lebih baik. Para pemain belum banyak mengenal satu sama lain. Di Thailand, mereka bisa menghabiskan waktu bersama dan membangun kebersamaan. Ini penting bagi kami, kata Bojan Hodak.
Bek tengah Persib Bandung Julio Cesar bertekad memanfaatkan maksimal pemusatan latihan di Thailand jelang kompetisi Liga Super Indonesia dan juga ACL 2. Julio Cesar dan skuad Maung Bandung bertolak dari Geraha Persib pada Kamis kemarin dengan total 24 pemain diboyong untuk mengikuti program latihan intensif selama 10 hari. Sebelumnya Julio Cesar pernah bermain di Thailand bersama Chiang Rai United pada musim 2024 dengan catatan 14 penampilan dan juga 2 gol. Menurutnya, Thailand memiliki atmosfer sepak bola yang kompetitif. Ia mengaku sangat menyukai Thailand, mulai dari kotanya, keramahan warganya, makanan lezat, hingga kompetisi liganya. Ya, sekarang saya akan kembali ke Thailand. Ini hal yang menyenangkan. Tetapi kami tidak datang ke sana untuk berlibur. Kami pergi ke sana untuk bekerja keras dan lebih mengenal satu sama lainnya. Saya pernah bermain untuk Chiang Rai United. Saya bersyukur bisa membantu mereka menempati posisi yang lebih baik. Tidak hanya membuat beberapa clean sheet, tetapi juga membuat gol. Thailand adalah negara yang indah, sama dengan Indonesia. Saya menyukai segala halnya, mulai dari kota tempat saya tinggal, orang-orangnya, makanannya yang lezat, dan juga liga yang kompetitif. Semuanya sangat bagus, kata Julio Cesar. Fans Persib Bandung bobotoh dibuat salvo dengan satu sosok seiring dengan keberangkatan tim kebanggaannya ke Thailand. Keberangkatan Persib Bandung dimulai dari Geraha Persib di kota Bandung. Momen keberangkatan Pangeran Biru itu turut diunggah oleh akun Instagram resminya. Terlihat beberapa pemain dan juga ofisial yang akan training ke Thailand. Sebanyak 24 pemain yang turut dibawa Persib Bandung termasuk para legion asingnya seperti Julio Cesar, Lucho, hingga sang kiper Adam Risbeck. Dalam unggahan itu, Bobotoh malah dikejutkan dengan foto pelatih kiper Persib Bandung yakni Mario Zossi. Terlihat Mario Zossi yang berbaju hitam menyapa para bobotoh yang sedang menunggu di gerbang. Mario Zossi yang berambut putih mengingatkan para bobotoh pada sosok Mario Gomez. Hal itu terlihat dari komentar di akun Instagram Persib Bandung. Timnas Indonesia kembali dihadapkan pada tantangan berat dalam lanjutan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada fase ini, skuad Garuda akan bersaing memperebutkan tiket menuju putaran final Piala Dunia 2026. Di bawah arahan Patrick Kluivert, Indonesia akan bertemu Irak, tim kuat yang memiliki rekor impresif dan juga kerap menyulitkan. Duel ini menjadi bagian dari grup B, yang juga dihuni oleh Arab Saudi, dan tentu juga oleh Indonesia sendiri. Di antara ketiga kontestan grup tersebut, Irak patut mendapatkan sorotan khusus. Selain konsistensi performa mereka di level Asia, keberadaan Ferran Putros menambah dimensi menarik dalam persaingan. Putros bukan sosok asing bagi pecinta sepak bola Indonesia, karena kini ia bermain untuk Persib Bandung. Nama Ferran Putros menjadi buah bibir di tanah air sejak resmi diumumkan sebagai penggawa baru Persib Bandung untuk musim 2025. Bek berusia 32 tahun ini bukan sekedar pemain asing biasa. Ia datang dengan rekam jejak sebagai bek tangguh yang sudah kenyang pengalaman di level Eropa dan juga Asia. Lahir di Aarhus, Denmark, Putros memiliki darah keturunan Irak dan telah mencatatkan 20 cap bersama timnas Irak. Pada laga terakhir Irak di kualifikasi Piala Dunia kontra Yordania, ia tampil selama 69 menit. Putros juga tercatat sebagai bagian dari skuad Irak di Piala Asia 2023. Dalam pertandingan fase grup melawan Indonesia, yang berakhir dengan kemenangan 3-1 untuk Irak, Putros ikut ambil bagian dan bermain pada babak kedua. Dengan latar belakang dan pengalaman yang luas, Ferran Putros jelas menjadi salah satu senjata penting bagi Irak dalam kualifikasi ini. Bagi timnas Indonesia, kehadiran Putros akan menjadi tantangan tersendiri. Terlebih kini, ia juga menjadi bagian dari kompetisi domestik yang akan dihadapi pemain-pemain Indonesia setiap pekannya. Pemain asing Persib Bandung saat ini sudah menjadi 9 orang setelah mendatangkan bek tengah Pro FC, Ferran Putros. Sesuai regulasi baru PT LIB, setiap klub boleh memiliki maksimal 11 pemain asing untuk Super League 2025. Dari regulasi baru tersebut, Persib Bandung masih memiliki kuota 2 pemain asing lagi. Akankah Persib Bandung masih akan berburu pemain asing untuk menggenapi kuota 11 pemain asing? Pemain berlabel timnas Irak, Ferran Putros, resmi menjadi bagian dari Persib Bandung. Namun perekrutan Putros juga bukan tanpa drama. Putros sebenarnya sudah lama menjadi incaran Bojan Hodak beberapa waktu yang lalu. Hanya saja negosiasi untuk mendapatkan Ferran Putros gagal menemukan kesepakatan. Pemain Irak ini pun gagal bergabung dengan Maung Bandung saat itu. Bojan Hodak dan manajemen Persib Bandung akhirnya memilih Patricio Matricardi untuk mengawal lini pertahanan. Setelah muncul regulasi baru dan sepertinya terjadi negosiasi kembali,
Putros pun akhirnya resmi menjadi bagian dari Persib Bandung untuk musim ini. Dengan kehadiran pemain berusia 32 tahun tersebut, kini jumlah pemain asing Maung Bandung total menjadi 9 orang. Menurut kabar yang beredar, kehadiran Putros akan mengakhiri perburuan pemain asing yang dilakukan Maung Bandung. Artinya, Hodak tidak akan memanfaatkan jumlah pemain asing yang diperbolehkan untuk direkrut pada musim ini. Meskipun begitu, bisa saja ada perubahan dan Persib Bandung ternyata kembali mendatangkan sosok pemain asing baru.